Cuma Teman, karya Raditya Dika, dibacakan oleh channel Special One Heart. Kalau ada yang bilang cewek sama cowok mustahil bisa sahabatan tanpa ada perasaan, bawa orangnya ke depanku. Karena aku tahu dengan pasti, aku Audi adalah seorang perempuan. Aku juga tahu Bimo, sahabatku, adalah laki-laki. Tidak sulit untuk aku dan Bimo jadi sepasang sahabat yang saling melengkapi. Bisa kok kami bersahabat 4 tahun tanpa ada salah satu dari kami yang tergelincir ke jurang gelap bernama jatuh cinta. Tidak sulit untuk aku dan Bimo jadi sepasang sahabat yang saling melengkapi, yang bisa membuat siapapun iri. Kami kiri dan kanan, kami pagi dan malam. Kami adalah es kopi kekinian dan bola tapioka hitam yang ada di dasar gelasnya. Kami bertemu di kampus, disatukan karena satu band bareng. Di bawah nama band Suara Dari Hati atau disingkat SURI. Band kami dengan gaya jazz, musik yang terjadi kalau Billie Holiday ngopi bareng Chet Baker lalu sepakat untuk nge-jam bareng. Kami merasa keren, walaupun kata mamaku, musiknya bikin ngantuk. Aku penyanyinya di band itu bersama Bimo. Sempat laku di mana-mana. Sampai akhirnya ketika kami semua lulus kuliah, demo band yang gagal membuat band kami hilang arah. Label gak ada yang mau, jualan sendiri gak ada yang beli. Panggung semakin sedikit. Kami mulai jarang latihan karena masing-masing sibuk kerja. Band kami pun bubar. Pemimpin band kami bilang, udahlah musik ini gak bakal laku, gue mau buat musik pop aja. Seni bukan masalah laku gak laku, tapi tentang mencintai apa yang kita lakukan, kata Bimo, gagah. Aku setuju. Tunggu sampai lo punya anak, kata salah satu anak band yang lain. Gak ada yang lebih menggoyahkan idealisme dari uang sekolah anak yang harus dibayar. Band kami bubar, tapi aku dan Bimo masih sesekali jadi backing vokal musisi-musisi top di Jakarta. Dari kuliah, aku ada di setiap jatuh cinta yang Bimo alami. Dia juga ada di setiap patah hati yang aku pikul. Bimo adalah orang yang pertama kali aku telepon ketika aku ingin curhat soal laki-laki yang minta nomor teleponku di depan resepsionis Celebrity Fitness. Aku adalah orang yang dia telepon ketika dia cerita soal gebetannya yang dia temani makan di kantin kampus siang-siang. Bedanya saat ini Bimo tidak punya siapa-siapa. Aku punya David. Pacarku selama 17 bulan ini, David, juga kenal baik dengan Bimo. Untungnya aku punya pacar yang pengertian. Tidak seperti cowok lain yang melarang pacarnya tetap berteman dengan sahabat cowoknya. Padahal si cewek lebih dulu kenal sahabatnya dibanding si pacar yang tukang larang ini. David memang beda. Dia dewasa. Mungkin ini karena aku yang juga pernah bilang ke David, percaya sama aku. Bimo cuma teman, selamanya akan cuma teman. David bilang, aku gak curiga kok. Kalau pacaran masih ada kecurigaan, mungkin kita pacaran dengan orang yang salah. David juga penuh dengan kejutan. 4 bulan lalu dia melamarku di Segara, Jakarta Utara. Di pinggir pantai kami duduk berdua di satu meja. Lagu favoritku bermain tiba-tiba. Dia mengeluarkan cincin sambil membawa satu buket anggrek merah jambu. Tidak banyak yang tahu aku suka bunga itu. David memang penuh kejutan. Hari ini terasa terlalu ramai untuk hari Sabtu. Di dalam mobil, Bimo menyetir dengan wajah lurus ke depan. Dia memakai baju The Simpsons. Orang dewasa lain mungkin terlihat aneh memakai baju kartun seperti ini. Tapi entah kenapa di Bimo terlihat cocok. Makasih udah mau nemenin gue, kataku. Sorry ngerepotin. Kapan sih lo gak ngerepotin gue? Tanya Bimo bercanda. Gue pulang naik Grab kok. Janji cuma nganterin doang. Gue juga tahu lo ada urusan lain. Aku mengepal tangan kesal. Benar-benar ya 3 hari. Lagi nikah aja banyak banget dramanya. Ini drama yang aku maksud.
Catering makanan yang sudah aku sewa untuk resepsi hilang tanpa kabar. Untungnya ada catering lain yang menyanggupi membuat makanan untuk 400 orang dengan deadline semepet ini. Jadi hari ini kami berburu-buru food testing untuk memastikan minimal makanan bisa ditelan. Kekacauan seperti ini bikin kesel. Tapi aku yakin setahun kemudian pasti jadi sesuatu yang seru untuk diceritakan. Bimo aku ajak karena selain aku dan David sedang dipingit, David kebetulan juga lagi di luar kota. Bimo menoleh ke arahku, lalu bertanya, "Hari ini ada siapa aja?" "Lo, gue, sama calon ibu mertua." "Oh, baguslah ada si tante, seleranya bagus tuh," kata Bimo. Keluarga David cukup akrab dengan Bimo, karena lebaran kemarin mereka sempat memesan rendang masakannya. "Yang lainnya?" tanya Bimo. "Cukup sih, perwakilan 2 keluarga, lo kan perwakilan tamu tuh. Sebagai pihak ketiga, biar tahu rasanya enak apa enggak." Bimo mengangguk, lalu melanjutkan memperhatikan jalanan. Ada yang beda dengan mobil Bimo hari ini. Mobilnya sunyi, tidak ada apa-apa yang terdengar. Padahal biasanya tap dinyalakan. Aku menyalakan tap, lagu bermain di radio. Bimo buru-buru mengecilkan volume. "Gue lagi pusing nih, suaranya kecil aja ya." Lalu dia mengembalikan memperhatikan jalan. Di ruang food testing, satu demi satu makanan datang. Kami duduk di sebuah meja yang terlalu besar untuk 3 orang. Calon mertua yang datang hampir bersamaan dengan aku dan Bimo ada di ujung meja, sementara aku dan Bimo duduk di bersebelahan di ujung yang lainnya. Di tengah-tengah mencoba kambing guling, Bimo menghela nafas. Dia masih terlihat muram. Ini ada yang salah, dan terlalu lama untuk dibiarkan. Aku pun bertanya, "Bim, lo kenapa sih? Beda banget hari ini." Bimo malah menjawab bersuara pelan agar calon mertua tidak mendengar. "Mau tahu banget atau mau tahu aja? Lo bercanda lagi gue siram ya." Aku bersiap memegang gelas. "Ya udah," kata Bimo. "Lo mau tahu kenapa gue begini?" "Iya bener, buruan ngomong, lama banget deh." Aku menenggak es jeruk sambil menunggu Bimo bicara. "Gue sayang sama lo," kata Bimo. Aku tersedak. Bulir jus jeruk menyangkut di tenggorokan. "Audi, gak apa-apa," seru calon mertua dari ujung meja panik. Aku buru-buru mengambil serbet dan menghapus noda jeruk di bajuku. "Gak apa-apa," jawabku singkat. "Kok sampai keselak sih?" tanya Bimo. "Nih, air putih." Aku berusaha tenang. "Enggak, gue salah dengar tadi. Gue pikir lo bilang gue sayang lo. Lo ngomong apa sih tadi?" Aku menenggak air putih untuk membasuh bulir jeruk yang menyangkut. "Gue sayang sama lo," kata Bimo lagi. Kali ini aku tersedak lumayan dahsyat sampai ada air keluar dari lubang kanan hidungku. "Astaga Audi, aduh gak apa-apa," tanya calon mertua. "Gelasnya kegedean nih," kataku mencari alasan. Calon mertua terlihat panik. "Iya nih, aduh mas, sini mas, ini nanti pas resepsi pakai gelas dari sini gak? Gelasnya bisa dikecilin gak?" Si pelayan terlihat panik menjawab pertanyaan dari mertua. Aku melotot ke arah Bimo setengah berbisik. "Lo bercanda apa gimana sih?" "Gue serius," kata Bimo singkat. Aku semakin melotot. "Hah? Lo sayang sama gue? Lo gila apa bego sih? Pilih salah satu aja, jangan semuanya. Kita kan udah bahas ini dulu, 4 tahun yang lalu. Kita bilang kita bakalan best friend forever. Iya kan? Kenapa lo tiba-tiba begini?" "Iya itu kan 4 tahun yang lalu." Terus sekarang gue begini," kata Bimo. "Kenapa lo jadi sayang sama gue, Bim? Kok bisa-bisanya lo begitu?" "Audi," Bimo terlihat bingung. "Gue gak bisa ngatur hati gue maunya kemana. Dia maunya lo. Gimana dong?" "Gimana dong?" tanyaku. "Iya, gimana dong?" tanya Bimo balik. "Bim, kenapa ini jadi tanggung jawab gue? Kenapa kayak lu udah nabrakin mobil ke warung, terus warungnya hancur,
Terus lo bilang ke ibu warung, gimana dong? Ya lo yang punya perasaan, lo yang urusin sendiri lah. Aku semakin kesel. Nah, ini gue makanya ngomong sama lo. Ya gak di food testing nikahan gue dong. Gak pas satu meja sama calon mertua dong. Bimo menggeleng. Ya udah deh, maaf, di YouTube gak ada video tutorial uninstall perasaan ke sahabat sendiri. Aku berkata keras. Asem lo. Calon mertua melihat ke arah kami. Ada apa, Audi? Apa yang asem? Ini tante, kataku. Kok agak asem ya sate kambingnya? Calon mertua melotot. Hah? Yang bener? Astaga, mas, sini. Ini kok asem ya? Aku menepuk jidat. Kita keluar aja, kataku kepada Bimo. Aku lalu pamit kepada calon mertua sambil menarik lengan baju Bimo, menuntun keluar dari ruang makanan. Aku dan Bimo berdiri, berhadapan di depan mobilnya, di parkiran. Aku masih tidak menduga Bimo mengatakan hal seperti itu kepadaku. Lo balik deh sekarang, beneran. Lo maunya apa? Dengan ngomong kayak gitu, lo mau apa? Gue cuma mau lo tahu, kata Bimo. Itu doang kok. Aku menggaruk kepalaku dengan frustasi. Sejak kapan? Dari 2 tahun yang lalu. Dari band kita kelar. Gue gak tahu perasaan itu datang pelan-pelan. Lalu tiba-tiba. Ini semua dimulai setelah kita nonton konser Naif di Istora. Tiketnya masih gue simpen. Lo gue anterin pulang di depan pagar. Gue anterin lo turun dari mobil. Gue ngeliat punggung lo membuka pintu masuk ke dalam rumah. Lalu gue ngerasa ada yang hilang. Apa yang hilang? Handphone hilang. Lo lah, Bimo terlihat kesal. Gue kehilangan lo. Lo turun dari mobil gue langsung kangen mau ketemu lagi. Itu yang bikin gue ngerasa ada yang ketinggalan. Gila lo ya. Aku mengusap-ngusap wajahku frustasi. Gue bangga banget sama ini lo, padahal ini yang kita punya. Gue gak tahu kalau lo diem-diem suka sama gue. Gue gak tahu. Lo gak nyadar kenapa waktu itu di Alfamart gue tiba-tiba beliin coklat. Gue bilang, ini biar semangat ngerjain tugas kantor. Ya gue pikir lo baik aja, kataku jujur. Aku baru sadar kadang orang bisa salah mengartikan perhatian dengan kasih sayang. Tapi kali ini aku sebaliknya. Pantesan aja lo tiba-tiba jadi baik ke gue belakangan ini. Gue pikir lo udah tobat jadi orang. Gue pikir gara-gara lo nonton serial apa itu anak muda kena kanker yang bikin lo jadi sadar bahwa hidup ini singkat, terus harus berbuat baik sama orang lain. Gak taunya lo jatuh cinta sama gue. Astaga Bimo. Aku jongkok memandangi Bimo yang juga gak tahu harus berkata apa. Terus lo mau apa ngomong kayak gini? Lo mau gue tinggalin David? Terus tiba-tiba cring, gue bilang, Bim, surprise. Gue juga selama ini suka sama lo. Ini bukan film Thailand kesukaan lo atau komedi romantis ala Hollywood yang selalu berakhir happy ending, Bim. Ini kehidupan nyata. Lo punya perasaan, bisa jadi gak disambut. Iya, kata Bimo. Ulangi kata-kata gue. Ini bukan film, kata Audi. Ini bukan film, kata Bimo. Gue ngerti. Terpaksa gue kasih ending lo, Bim. Gue tegasin, gue gak sayang sama lo, kataku tegas. Aku harus melakukan ini untuk kami berdua. Bimo diam. Aku sekarang bingung harus berkata apa. Bimo ikutan jongkok. Gue yang salah kok jadi kepleset gini. Gue cuma gak mau kalau nanti suatu saat gue nikah sama orang lain, siapalah gue kenal di Tinder, Billtalk, atau apapun itu. Lalu kita ketemu lagi di suatu hari, kita ngobrol, mungkin cuma nanya hari lo gimana, atau anak lo udah bisa apa. Gue gak mau kalau itu terjadi. Gue menyesal gak pernah ngomong ini sama lo. Gue gak mau sambil menua dan bertanya-tanya, apa yang terjadi kalau gue ungkapin perasaan gue ke Audi. Aku berdiri sekarang. Ini,
Ini yang terjadi, Bimo. Perasaan lo bertepuk sebelah tangan. Tangan gue nih, tangan gue umpetin. Aku menaruh tanganku di belakang punggung lalu melanjutkan. Gue udah punya pasangan yang baik banget. Pasangan yang selama ini gue cari. Yang gue bisa buat nyaman. Ini gak adil buat dia. Kalau dia tahu sahabat ceweknya ternyata selama ini diam-diam naksir. Bim, kalau David tahu gimana? Lo udah mikir sampai ke sana belum? Dia udah tahu, kata Bimo datar. Hah? David udah tahu dari seminggu yang lalu. Gue yang bilang sama dia di channel Discord berdua habis main PUBG bareng. Bimo dan David memang sudah akrab. Mereka saling main bareng. Walaupun kata Bimo jadi beban, tapi lumayan lah, mereka sudah 4 kali main chicken dinner. Terus dia gimana? Tanya aku. Dia nanya Audi tahu nggak? Ya gue jawab nggak tahu. Dia bilang dia percaya sama lo, dia percaya lo nggak akan kenapa-napa. Lo tahu kan Bim, kalau ini nggak sehat. Gue bilang ke David, iya gue tahu, gue segera pergi dari hidup kalian kok. Kenapa lo bilang ke dia? Karena gue gak kuat. Beneran, gue udah gak kuat. Ingat acara lamaran lo. Gue bahkan yang nemenin dia sampai bikin surprise pesta acara lamaran lo itu. Gue yang kasih saran dia, bunga apa favorit lo? Bunga anggrek merah jambu yang dibeli di pasar bunga Bintaro di tokonya Pak Mudi. Karena gue tahu kita pernah suatu sore ngelewatin toko itu. Lo hirup bau bunganya dan lo senyum lebar banget dari kuping ke kuping. Gue yang beli langsung bunga itu, gue kasih ke David. Gue pilihin yang terbaik buat dia kasih ke lo. Gue yang kasih tahu musik apa yang harus bermain, makanan penutup apa yang harus disajikan. Gue yang kasih tahu itu semuanya Audi. Gue. Dan ketika lo posting foto itu di Instagram berdua sama David, gue berharap itu gue. Bima menghela nafas lalu menggeleng. Gue Audi, gue yang terlalu bodoh untuk bisa sayang sama lo. Handphoneku bergetar, calon mertua menelpon. Dia pasti butuh aku untuk melanjutkan voice testing. Aku berdiri, bersiap untuk melangkah kembali ke dalam. Lo pulang aja deh, tapi lo tetap nyanyi di nikahan gue kan? Iya, di situ pertemuan terakhir kita. Kenapa? Tanyaku. David tahu perasaan gue, yang paling adil buat dia adalah untuk gue pergi menjauh dari kalian. Lebih baik gue kehilangan sahabat daripada elu kehilangan kebahagiaan elu. Aku berdiri dan berjalan ke arah Bimo. Aku melewatinya. Bimo tertegun. Aku membalikan badanku, melihatnya tepat ke matanya dan bilang, maaf ya Bim. Semoga lo dapat apa yang lo mau, tapi yang jelas itu bukan dari gue. Itu adalah kata terakhir yang aku ucapkan ke dia. Berkat dipingit, pertemuanku kembali dengan David benar-benar ketika hendak ijab kabul. Selesai ijab kabul, kami lantas resepsi di atas pelaminan. Kami juga belum sempat ngobrol satu dengan yang lainnya. Tamu keburu datang silih berganti, salaman bersambut salaman lagi, begitu terus. Setelah beberapa saat, kami bisa bernafas lega. Kami duduk sebentar sambil minum air putih dari gelas plastik. David melihat ke arahku. Kalimat pertamanya setelah 2 minggu tidak bertemu adalah, Bimo udah bilang. Udah, 3 hari yang lalu. Baguslah, David menghabiskan air di gelasnya. Kamu gak mau tahu ceritanya? Aku jawab apa? Kenapa? Karena kamu ada di sini. Aku melihat ke arah David, kilap lampu dekorasi terpantul di bola matanya. David tersenyum hangat. Aku meluknya erat. Kami melanjutkan menyelami tamu undangan. Tidak berapa lama kemudian, bersama wedding band, Bimo bernyanyi di atas panggung. Dia bilang ke tamu undangan, dia mau menyumbangkan sebuah nyanyian, sebuah lagu cinta tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan. Aku melihat ke arah David dan berkata, kalau kamu gak nyaman, aku bisa bilang ke WO. Aku minta dia berhenti nyanyi. Biarin dia nyanyi. Gak apa-apa, David tersenyum. Tapi mulai besok, aku bisa bernyanyi setiap pagi. Setiap kamu bangun tidur, untuk kamu.
dengan suara yang jelek, lebih jelek tentunya. Aku tertawa. Ah, David, kamu adalah bukti mimpi bisa menjadi kenyataan. Bimo bernyanyi dengan nada-nada yang indah. Begitu indahnya sampai beberapa orang yang sedang mengantri kambing guling berhenti untuk mendengarkannya sejenak. Mereka yang datang berpasangan saling memeluk satu dengan yang lainnya. Tangan Bimo menggenggam erat mikrofon. Aku menggenggam tangan David erat. David kembali melihatku dan berkata, "Kayak di film ya." Aku gak nyangka kita berakhir di sini juga. Pacaran 17 bulan, mencoba memahami satu, mencoba menenangkan hati orang tuamu. Ternyata berakhir dengan manis, berakhir happy ending. Aku mengangguk, sayup-sayup. Masih terdengar suara Bimo. Tidak seperti film, kehidupan nyata bisa punya ending yang berbeda. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye-bye.